Persib Bandung terancam kehilangan satu pemain. Mario Gomez kembali latih Borneo FC. 5 pemain Brazil tak bisa dinaturalisasi. Rafinha resmi hengkang dari Persela. Vanderlei kembali ke Persiraja. Dan penjelasan Persikabo soal Rafinha. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert memberikan komentar perihal maraknya berita mengenai pemain Brazil yang akan dinaturalisasi. Banyak pertanyaan yang diajukan kenapa Persib tidak dapat pemain Brazil yang akan dinaturalisasi. Rene Albert mengatakan tak mau ambil pusing dengan masalah itu. Ia kini hanya fokus mempersiapkan tim Persib sebelum liga dimulai. Ada banyak cerita di luar sana dan ada banyak perbedaan berita satu sama lain. Kami di Persib memilih untuk tidak memberikan komentar soal itu. Kami hanya fokus pada tim saja untuk liga yang akan segera hadir, ujar Robert Rene Albert. Persib Bandung terancam kehilangan satu pemain andalan. Ia adalah Beckham Putra Nugraha. Pemain yang kini menjalani TC Timnas di Jakarta ini dikabarkan akan ke Kroasia bersama Timnas U19 untuk menjalani TC dan uji tanding di sana. Perihal ini pelatih Robert Rene Albert memberikan tanggapan. Ya, tentu kami menstimulasi pemain kami untuk bisa bermain di tim nasional. Itu kehormatan untuk pemain dan klub juga tentunya. Dan kami akan selalu mendukung pemain di nasional tim, ujar Robert Rene Albert. Untuk mengantisipasi jika Beckham belum bisa bergabung, pihak Persib mengambil langkah perekrutan pemain baru di bawah U20 untuk melengkapi regulasi. Menurut berita yang beredar, ada beberapa pemain muda yang akan diseleksi. Para pemain ini berasal dari Diklat, tim lain, dan juga pemain keturunan Indonesia. Namun, para pemain ini baru akan diumumkan awal September nanti. Borneo FC resmi kembali mendatangkan Mario Gomez sebagai pelatih. Ex-pelatih Arema FC ini mengumumkan kembalinya ke Borneo dalam akun Twitter resmi Borneo FC. Dalam tweetan di Twitter ini, Mario Gomez menuliskan "I am back". Ini artinya ia untuk kedua kalinya melatih Borneo FC. Pada 2019 lalu, ia pun membesut tim Pesut Etam sebelum akhirnya pindah ke Arema di musim 2020. Berita tentang 5 pemain Brazil yang rencananya akan dinaturalisasi terus berkembang. Klub-klub yang menerima kelima pemain muda ini pun sumringah. Pasalnya jika kelima pemain muda ini dinaturalisasi, maka dipastikan tim itu akan mendapat pemain asing tambahan tapi dengan status pemain lokal. Tapi ternyata wacana itu tak bisa dengan mulus terlaksana. Pasalnya ada aturan FIFA yang menyebabkan 5 pemain ini tak bisa langsung dinaturalisasi. Ada 4 peraturan atau opsi FIFA syarat untuk menaturalisasi. Opsi yang pertama, pemain yang akan dinaturalisasi lahir di negara yang jadi tujuan naturalisasi. Jika di Indonesia, meski harus lahir di Indonesia. Opsi yang kedua, pemain yang akan dinaturalisasi salah satu orang tua kandung pemain ini berasal dari negara tujuan naturalisasi atau Indonesia. Opsi yang ketiga, kakek atau nenek sang pemain calon naturalisasi harus berasal dari negara tujuan naturalisasi atau Indonesia.
Dan opsi yang keempat, pemain yang akan dinaturalisasi telah menetap di negara tujuan naturalisasi atau Indonesia selama 5 tahun ketika usianya mencapai 18 tahun. Dari keempat opsi pipa di atas, jelas 5 pemain muda Brasil ini tak ada satupun yang memenuhi syarat. Kalaupun PSSI akan menaturalisasi mereka harus menunggu hingga tahun 2025. Tapi hal ini bisa saja terjadi. Pasalnya dalam sepak bola tak bisa dipungkiri, uang, politik, dan lain sebagainya bisa merubah aturan resmi. Persela Lamongan akhirnya harus merelakan salah satu pemain asingnya, yakni Raphinha hengkang dari Persela. Setelah tak menemui kata sepakat dengan kedua belah pihak, akhirnya Raphinha memutuskan hengkang. Hal ini disampaikan Raphinha pada akun Instagramnya. Saya telah menjalani 1,5 tahun yang luar biasa bersama Persela. Seluruh dedikasi, kerja keras, dan rasa hormat saya berikan kepada tim ini. Saya selalu melakukan yang terbaik untuk menghormati kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, tulis Raphinha di akun Instagramnya. Bergabung dengan keluarga besar Persela memberikan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Kami melewati masa sulit, tetapi kami tidak pernah menyerah untuk mencapai target tujuan. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada Persela dengan rasa bangga atas semua prestasi. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Persela, tulisnya lagi. Tak diketahui kemana Raphinha akan berlabuh. Namun rumor berhembus kencang jika ia akan menyusul Alex Gonzalez ke tira Persikabo. Mungkinkah? Mendengar rumor yang menyatakan jika Raphinha akan hengkang dari Persela dan berlabuh ke Persikabo, manajer sekaligus pelatih Persikabo Igor Kruschenko mengatakan tidak tahu mengenai hal ini. Menurut Igor, saat ini ia hanya fokus pada pembinaan tim Persikabo dan juga jadwal uji tanding dengan beberapa klub termasuk Persib Bandung. Menurutnya, Persikabo memang kehilangan satu pemain asing dan saat ini ada nama yang diincar, namun yang jelas ia bukan dari Liga 1. Ya, saya sama sekali tidak tahu berita ini. Kami sekarang hanya fokus pada tim dan juga rencana uji coba. Memang kami kurang satu pemain asing dan memang ada yang sedang kami dekati. Tapi itu bukan dari Liga 1. Karena memang aturannya tidak bisa ambil pemain dari Liga 1, ujar Igor Kruschenko. Bukan hanya pemain asing non-Asia yang dibutuhkan Persikabo, namun Persikabo pun terancam kekurangan slot pemain asing Asia. Setelah Artyom Piliposyan yang asal Uzbekistan belum temui kata sepakat dalam negosiasi kontrak. Kabar yang beredar Persikabo tengah mendekati pemain asal Jepang yang juga ex-Persela yang kini bermain di Malaysia, Kei Hirose. Mantan gelandang Persib Bandung Oh In Kyun dikabarkan akan hengkang dari Arema. Hal ini disampaikan Oh In Kyun dalam Instastory di akun Instagramnya. Alasannya adalah tentu saja perihal gaji yang tidak sesuai. Menanggapi hal ini, manajer Arema Rudi Widodo memberikan keterangan. Kalau mengacu pada SK PSSI yang menyebutkan semua pelatih dan pemain mulai September mendapatkan gaji 50% dengan skema tersebut, kalau dia In Kyun minta di atas itu, jujur kami tak bisa penuhi, ujar Rudi Widodo. Ya, selain gaji, dia juga minta kontraknya ditambah 1 musim lagi. Itu yang buat kami tambah keberatan. Apalagi pelatihnya udah bukan Mario Gomez lagi. Ya udahlah, kalau dia nggak mau, kami siap lepas dia, ujar Rudi Widodo. Striker Persiraja Banda Aceh asal Brazil Vanderlei Francisco akhirnya kembali ke Persiraja. Sempat menyatakan menolak dengan gaji, akhirnya Vanderlei menerima keputusan itu. Hal ini disampaikan oleh Presiden Persiraja Nazarudin Degam. Memang terjadi nego yang alot. Dia tak mau kembali kalau gajinya dipotong. Tapi kita punya pedoman PSSI yang mengharuskan pemain dan pelatih gajinya dipotong 50%. Kalau dia mau ya ayo. Kalau tidak juga ya sudahlah. Tapi akhirnya dia mau juga, ujar Degam. Memang banyak pemain asing yang menolak gaji 50% dan mengharap hengkang ke klub lain.
Tapi jika pihak klub menjelaskan aturan PSSI tentang pemotongan gaji di Liga 1 dan tak akan bisa direkrut klub lain di Liga 1, maka pemain asing ini berpikir ulang. Daripada nganggur, ya mending ambil. Begitulah kira-kira. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.